Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Selamat datang di channel Ilmu Islami. Kali ini kita akan membahas sumber-sumber tasawuf. Walaupun kata syufi tidak disebutkan atau diterangkan dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, namun jika kita mencari dan menyelidiki secara seksama pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis, maka banyak sekali didapati dari ayat Al-Quran dan hadis itu berfungsi sebagai sumber tasawuf. Sumber pokok tasawuf dalam Islam adalah bermula dari pangkal ajaran agama Islam itu sendiri. Walaupun sebagian ahli ada yang mengatakan bahwa tasawuf Islam itu timbul sebab adanya pengaruh dari luar Islam. Ada berpendapat yang telah mengatakan bahwa sumber tasawuf itu dari ajaran agama Islam sendiri, yakni dapat dibuktikan banyaknya ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang telah banyak mengajarkan umatnya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, mencintai Allah dengan selalu berzikrullah dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah, apabila kita telah membaca, meneliti dan mengkaji Al-Quran secara cermat, maka kita akan menjumpai ayat-ayat yang telah menjelaskan masalah ini. Jadi sudah barang tentu bahwa tasawuf itu telah bersumber dari dua pedoman bagi umat Islam, yaitu kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. 1. Al-Quran. Menurut bahasa Al-Quran berarti bacaan. Yang dibaca, Al-Quran berasal dari masdar yang diartikan dengan isim maf'ul, yaitu makruh, yang dibaca. Sedangkan menurut istilah ahli syara', Al-Quran ialah wahyu Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat. Bagi beliau, wahyu tersebut diturunkan dalam bentuk bahasa Arab yang disampaikan kepada masyarakat ramai secara mutawatir, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Sedang orang yang membaca wahyu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur sampai seluruh penurunannya telah memakan waktu selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, yakni dihitung mulai dari malam 17 Ramadan pada tahun 41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai tanggal 9 Zulhijjah saat hari Haji Wada pada tahun ke-10 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 63 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Uraian di atas telah dikemukakan oleh Ustadz Muhammad Al-Hudaribi. Al-Quran dinukilkan semua kepada kita secara mutawatir, dan Al-Quran terdiri dari 30 juz, suratnya terdiri dari 114 surat, ayatnya terdapat 6.236 ayat. Dan sebagian ahli telah menghitung bahwa kalimat yang terdapat di dalam Al-Quran terdapat 74.434 dan jumlahnya hurufnya adalah berjumlah 325.345 huruf. Isi kandungannya dari Al-Quran telah mencakup ajaran-ajaran tentang sebagai berikut. 1. Memperbaiki akidah dan meluruskan akidah umat yang sudah rusak binasa oleh kehendak nafsu yang buruk. 2. Menetapkan aturan-aturan hukum dalam berhubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan benda. 3. Membersihkan hati sehingga haluan hidup tampak dengan jelas, sebab hati yang telah bersih akan menumbuhkan perangai-perangai yang terpuji dan akhlak yang mulia, sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 53 yang artinya sebagai berikut: Hai manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan menyembuh dari penyakit-penyakit yang berada dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Yang menjadi sumber pertama dan utama dari tasawuf Islam ini adalah Al-Quran, dan dari Al-Quran inilah kita dapat menggali pelajaran-pelajaran sebagai obat hati dan sebagai penawar jiwa yang sedang menderita beberapa penyakit, antara lain adalah penyakit riya, hasud, takabur, ujub, dan lain sebagainya. 4. Isi kandungan Al-Quran yang lainnya adalah tentang kisah-kisah umat purbakala seperti kaum Ad,
Tsamud dan sebagainya, atau kisah-kisah pribadi seperti kisah para rasul, Nabi Khidir, Dzulqarnain, dan lain-lain sebagainya adalah merupakan kandungan Al-Quran yang lainnya, yang mana semua itu adalah untuk menjadi wa'id atau menjadi targhib dan tarkib yang menggemarkan orang untuk bertaubat taat dan menakuti mereka dari berbuat jahat. Sesuatu telah diterangkan secara global, mujmal, dan secara garis besar kulli oleh Al-Quran, dan Al-Quran ini tidak menerangkan segala sesuatunya secara mendetail dan terperinci, akan tetapi isi dari Al-Quran telah diterangkan secara praktis dan terperinci oleh As-Sunnah, sehingga As-Sunnah adalah merupakan sumber kedua dari tasawuf. As-Sunnah adalah jalan yang selalu dijalani itu menurut etimologi bahasa, sedangkan menurut ahli syara adalah jalan-jalan yang dijalani dalam agama sebab telah biasa dijalani oleh Rasulullah SAW dan para ulama syalaf yang salih setelah wafatnya Rasulullah SAW. Segala yang telah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu namanya sunnah qauliyah, sedangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Nabi Muhammad SAW itu namanya sunnah fi'liyah. Akan tetapi untuk syariat terkadang ada takririyah, yakni segala perbuatan sahabat di hadapan Rasulullah SAW, atau mungkin Rasulullah SAW sendiri telah melihat orang mengerjakan sesuatu tanpa mendapat teguran dari Rasulullah SAW. Di samping takriyah juga ada tarkiyah, yakni suatu perbuatan yang mungkin dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi Rasulullah SAW tidak mau mengerjakannya. Menurut pembagiannya, sunnah atau hadis itu dibagi menjadi dua, ada hadis sahih dan ada juga hadis dhaif. Hadis sahih adalah yang mempunyai sanad bersambung sampai kepada Rasulullah SAW dan semua sanadnya tidak cacat, juga matan hadisnya pun tidak bertentangan dengan Al-Quran. Akan tetapi hadis dhaif adalah kebalikan dari hadis sahih. As-Sunnah telah mendapat tempat sesudah Al-Quran dalam kedudukannya sebagai sumber kedua untuk tasawuf, yang mana telah sesuai dengan hadis yang berbunyi sebagai berikut: Aku telah tinggalkan kepadamu dua pedoman, sekali-kali kamu tidak akan tersesat sesudahnya selama-lamanya, yaitu kitabullah dari sunnah Rasulullah SAW. Hadis riwayat Malik. Para muhadisin telah menganggap bahwa ada dua buah kitab hadis yang telah dianggapnya paling baik, yaitu satu, Sahih Bukhari oleh Imam Ismail Al-Bukhari. 2. Sahih Muslim oleh Imam Muslim Al-Qushairi. Ada kitab hadis yang telah dipergunakan oleh para muhaddisin dalam mentafsirkan hadis yang kedudukannya berada di bawah derajat dua kitab tersebut di atas, yakni antara lain: 1. Sunan Abu Daud oleh Imam Abu Daud. 2. Sahih At-Tirmidzi oleh Imam At-Tirmidzi. 3. Sunan An-Nasa'i oleh Imam An-Nasa'i. 4. Sunan Ibnu Majah oleh Imam Ibnu Majah. Akan tetapi patut untuk diingat bahwa hadis yang terdapat di dalam kitab-kitab tersebut haruslah kita teliti kembali, lebih-lebih yang terdapat di dalam kitab yang 4 terakhir. Al-Quran dan As-Sunnah telah menjadi sumber tasawuf Islam, sehingga kita tidak memerlukan lagi sumber-sumber dari agama lain seperti agama Hindu, Kristen, Buddha, dan lainnya. Ayat-ayat Al-Quran penuh dengan mutiara pelajaran untuk membersihkan jiwa, sedangkan sunnah Nabi terang benderang di hadapan kita untuk menjadi pedoman dalam menuju kepada Tuhan. Tidak ada manusia yang lebih utama selain Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan panutan atau ikutan umat Islam, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 berbunyi sebagai berikut:
Sesungguhnya adalah Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi suri tauladan yang baik bagimu, yakni bagi orang yang telah mengharap rahmat Allah dan keselamatan di hari kiamat, dan kita banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim, wallahul maufiq ila aqwimit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.